Kak Mutia punya nggak tips-tipsnya untuk orang tua gimana caranya agar anak itu lebih termotivasi untuk bergerak tadi? Oke, nah ada beberapa tips yang mungkin kita bisa coba pakai. Mungkin saya akan bagi jadi 4 ya gitu. Yang pertama adalah kita coba cari aktivitas yang sesuai dengan usianya si anak gitu. Dan setiap anak ini kan tahapan perkembangannya beda-beda. Jadi ketika kita mencarikan aktivitas gerakan harus menyesuaikan juga. Misalnya di anak yang kecil tuh, kebayang nggak sih kalau anak kecil kita ajakin main bola yang pakai aturannya banyak, pasti kan dia akan bingung ya gitu. Demikian juga kayak anak yang udah remaja kita ajaknya main kejar-kejaran, itu kan mereka kan bosen ya gitu ya. Jadi memang satu penting banget untuk nyariin yang sesuai sama umurnya si anak. Aktivitas yang nggak sesuai usia itu bikin mereka demotivasi, terus jadi kesannya kok dia anakku malas gerak, padahal sebenarnya mungkin dia butuh tantangan lain gitu. Betul. Ya udah usianya udah remaja nih, jangan diajak mainan yang terlalu sederhana gitu. Betul, ya. Betul, stimulasinya harus sesuai sama umur. Kayak kalau anak lebih kecil mungkin mainnya kejar-kejaran atau petak umpet gitu ya. Lalu ketika dia udah mulai besar sedikit, mulai main kayak domikado, itu kan udah mulai agak ribet gerakannya. Lalu ketika dia udah mulai remaja, mulai diikutin kegiatan olahraga yang kayak klub bola atau basket atau berenang atau apapun itu yang lebih banyak rules-nya gitu, dan tetap bergerak gitu kurang lebih. Oke, untuk selanjutnya apa lagi Kak kira-kira? Yang nomor 2 adalah kita juga harus kasih wadah nih ke si anak yang bisa memfasilitasi mereka untuk terus bergerak gitu. Contohnya mengikutkan ke klub olahraga atau rajin membawa anak keluar. Kalau misalnya si anaknya masih kecil, kita sering-sering bawa ke taman gitu ya. Kalau di taman itu kan ada banyak simulasi sensori, mereka belajar, mereka juga lari-lari, dan biarin mereka untuk eksplorasi. Kenapa? Karena ketika si anak ini mencoba melihat hal yang baru, dia belajar untuk punya rasa ingin tahu yang tadi untuk belajar, dan kedua dia belajar untuk beradaptasi. Karena masuk ke tempat baru, misalnya dia ke pantai gitu ya, terus kok ternyata berpasir. Mungkin awalnya dia geli ya, ini kenapa begini ya, lengket. Tapi lama-lama kemudian dia jadi, oh ternyata nggak apa-apa juga ya kena pasir gitu. Jadi akhirnya dia belajar beradaptasi dengan berbagai simulasi sensori. Nah ini kemudian ketika dilebarkan lagi akan membantu dia untuk belajar adaptasi dengan berbagai hal. Termasuk kayak misalnya ketika di ruangan ramai, oh saya harus gimana ya gitu. Ketika itu semua mulainya dari gerakan dan banyak aktivitas bergerak di luar ruangan gitu kira-kira. Oke, berarti kalau kayak gitu kan tadi Kak Mutia bilang misalnya diikutan aktivitas gitu, terus tadi misalnya pergi ke tempat outdoor, itu kan sebenarnya butuh, kalau di aku yang lihatnya itu butuh komitmen dari orang tua juga tuh kadang-kadang. Karena aku misalnya kadang-kadang suamiku lupa nih gini, ini udah jadwalnya anak kita harus main outdoor nih, kita harus saling ingetin kayak gitu ya. Betul, dan bagus banget tadi Mbak Anggi ngingetin juga, penting banget kalau bisa dirutinkan gitu ya. Entah kalau misalnya ada klubnya kan jadi rutin, tapi kalau misalnya di rumah nggak ada klub apa-apa, mungkin jadinya kita bisa kayak rutin sebulan sekali kita ada waktu jalan-jalan ya bareng-bareng keluar rumah gitu. Dan nggak harus pakai alat permainan yang mahal-mahal gitu, nggak perlu beli yang kayak misalnya bola yang mahal atau alat permainan olahraga kan banyak tuh ya gitu, skateboard lah atau apa, nggak perlu yang seperti itu. Tapi ada satu loh sebenarnya alat permainan yang utama, dasar, penting dan gratis. Oh itu apa tuh? Orang tuanya, alias wadah bermainnya itu adalah sebenarnya yang paling utama adalah orang tua. Orang tuanya. Betul. Ketika dia keluar, nah kan kayak Mbak Anggi sama anak mungkin ketika keluar bareng-bareng nggak mungkin diem-diem aja kan gitu, pasti akan nunjuk ini, lihat ini gitu, lihat itu, terus kayak nanti anaknya jadi nanya sesuatu. Nah terus misalnya kejar-kejaran, main petak umpet, itu semua kan adalah Mbak Anggi jadi wadah permainan jadi wadah si anak permainannya ya. anak gitu ya. Betul. Orang tua tuh jadi wadah permainannya anak, orang tua atau bisa juga mungkin kakak, adik gitu ya. Jadi interaksi itu juga bisa digunakan saat mengajak anak untuk yuk bergerak gitu, karena itu salah satu yang bikin anak ya aku mau aku pengen jalan-jalan ya, asal orang tuaku ikut gitu misalnya ya. Betul. Kadang-kadang dia kalau sendiri kan merasa namanya anak-anak ya bingung masih ya? butuh bingung, masih butuh dibimbing ya. Oke. Betul.
Bagus. Nanti abis itu apa lagi ya kira-kira Kak? Lalu juga ketika lagi bareng sama orang tua, penting banget tuh si anak untuk, penting banget buat si orang tua untuk memiliki mutual joy atau sama-sama happy gitu ya. Nggak yang kayak misalnya kalau anaknya lagi lari senang, terus orang tuanya kayak sibuk HP-an, terus kayak males nanggepin gitu ya. Nah, sebisa mungkin kita menjadi sama lah ya level kesenangannya. Jadi penting banget untuk orang tua tuh sama-sama happy gitu ketika lagi bergerak bersama si anak, karena itu yang bikin si anak jadi semangat untuk gerak. Oke, itu poin yang penting juga ya. Jadi jangan orang tuanya seru sendiri, anaknya juga butuh perhatian gitu, kayak kita nunjukin bahwa ih seru ya emang gitu, walaupun mungkin kita kayak buat kita sih sebenarnya biasa aja gitu ya, tapi kita harus tunjukin semangat itu ke anak kita gitu. Nah, tapi yang jadi ini nih, yang jadi pertanyaan orang tua itu mulainya harus dari mana Kak? Nah, kalau mau meningkatkan keterlibatannya anak dalam bergerak, pertama kita harus cari yang sesuai sama minatnya dia gitu. Kayak misalnya kalau Mbak Anggi, anaknya minatnya apa sih? Kalau aku minatnya olahraga, musik gitu sih. Nah, kalau anaknya nih misalnya di rumah terus dia kayak agak males gerak, tapi kemudian dia misalnya suka olahraga apa ya yang dia suka, nah kita bisa mulai dari itu. Jadi selalu mulai dari aktivitas favoritnya anak atau yang sesuai sama minatnya mereka gitu. Nah, contohnya kalau misalnya anaknya suka main game gimana dong gitu. Nah, kita bisa coba tuh cari tema gamenya tuh apa. Misalnya di gamesnya itu soal menjelajah hutan gitu ya. Udah kita coba yuk cari hutan yang kita bisa jelajahin. Atau sukanya yang ada battle-battlenya ya gitu. Mungkin bisa diajakin kayak kita main paintball yuk, atau main lempar-lemparan balon air ketika lagi di luar rumah gitu. Jadi kita coba mulai mendekatkan dari minatnya si anak apa, sehingga anak jadi cenderung mau engage. Karena kalau misalnya kita mulai dari aktivitas yang mereka nggak suka, terus kita memaksakan, ayo dong ikut, kamu harus ikut ini nih, yang dia padahal nggak ngerti, dia nggak suka, tentu si anak akan kayak merasa terancam ya, ini apa sih kok disuruh-suruh hal-hal yang aku nggak suka. Dan ketika mereka merasa terancam, biasanya bawaannya cuma dua, melawan, aku nggak mau, atau dia kabur, enggak aku nggak mau ikutan gitu, atau dia ngelawan, kenapa sih harus kayak gini-gini melulu gitu. Jadi penting untuk sesuai sama minatnya si anak. Oke, pantesan kadang-kadang kalau diajak kok dia responnya kayak gitu, berarti mungkin dia minatnya kurang di situ gitu ya. Coba kita lebih kreatif lagi gitu ya, coba gali-gali, ajak ngobrol anaknya dulu gitu ya. Oke, nah tapi kalau anakku itu tadi bener tuh, dia senengnya main game. Itu gimana tuh? Apakah itu gimana gitu loh caranya Kak? Nah, tentu kalau misalnya relasinya udah cukup baik, sangat penting nih buat orang tua untuk memberikan batasan buat anaknya, atau menentukan kesepakatan kira-kira main gamenya berapa lama ya gitu. Tapi kalau relasinya udah baik ya, kalau nggak baik itu hanya akan terasa seperti hukuman gitu. Tapi kalau udah baik, kita bisa sama-sama nentuin batasan, lalu kita coba untuk ikutin batasan itu. Nah, kalau menurut American Academy of Pediatrics itu memang disarankan anak-anak di bawah 2 tahun tidak sama sekali mendapatkan tayangan dari layar gitu ya, tidak mendapatkan screen time, kecuali untuk misalnya video call sama neneknya atau sama kakeknya di luar kota, itu masih oke. Tapi intinya tidak disarankan untuk nonton atau memegang gadget gitu. Nah, di usia 2 sampai 6 tahun idealnya juga masih di bawah 1 jam. Dan di atas 6 tahun idealnya tidak lebih dari 2 jam 1 hari ya. Jadi sebisa mungkin ada kesepakatan di rumah, sehingga kalau misalnya udah waktunya udah habis ya dia mau nggak mau kan bergerak juga tuh. Tapi kalau nggak dibatasin kan dia akan duduk dan main gadget kan sambil duduk diam ya gitu. Jadi ya sebisa mungkin tetap ada kesepakatan juga sih Mbak Anggi. Kalau memungkinkan dibuat dulu kesepakatannya dengan anak. Oke, ya. Jadi sebenarnya kesepakatan itu nih terutama buat orang tua zaman sekarang ya, itu juga komitmennya balik ke orang tua juga kadang-kadang, karena orang tua juga pengen buka-buka gadget, jadi anaknya dibiarin aja deh juga. Jadi kesepakatan mungkin bisa dibuat bareng-bareng gitu ya. Benar-benar sama-sama mengungkapkan, iya susah ya mama papa juga kepengennya pegang HP, tapi kita sama-sama usaha. Nah, supaya kita lebih banyak interaksi dan gerak gitu ya, itu juga bagus banget tuh tadi kata sarannya Mbak Anggi. Oke, iya. Jadi
Kira-kira seperti itu ya teman-teman, yang bisa dilakukan agar anak kita tidak malas bergerak. Apabila teman-teman udah mencoba tips-tips yang tadi disebutkan, tapi ternyata anak masih tidak terdorong untuk aktif bergerak, itu jangan ragu-ragu untuk dibawa konsultasi atau ditanyakan pada yang ahli. Demikian episode Tolong kali ini. Terima kasih Kak Muti atas tips-tipsnya. Sama-sama, makasih ya Kak Anggi. Ya, teman-teman jangan lupa tonton episode Tolong lainnya. Sampai jumpa!